Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah membaca Bapak Nur Irwansyah. Yang saya hormati juga teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan saya Fathia Nabila Zahra dengan NPM 20212150531. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul membaca kritis. Yang diantaranya ada pengertian membaca kritis, hubungan membaca kritis dengan berpikir kritis, pembelajaran membaca kritis berbasis tugas, dan penilaian pembelajaran membaca kritis. Oke, langsung saja. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulisan. Suatu proses di mana kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas dan makna kata secara individual akan dapat diketahui. Dalam membaca, dikenal jenis membaca telaah, isi, yang memiliki pengertian membaca dengan meneliti bahan yang tersedia dengan tidak mengesampingkan ketelitian, pemahaman, serta kekritisan dalam berpikir. Membaca kritis sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai pelajar yang dituntut untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu. Oleh sebab itu, belajar ini tentu akan sangat bermanfaat karena kita akan dapat memanfaatkan hasil pembacaan kita yang cermat dan matang. Selanjutnya, ada tujuan membaca kritis. Membaca kritis adalah tingkatan keterampilan membaca yang bertujuan untuk memahami makna teks secara mendalam dengan mengaplikasikan proses berpikir kritis, melibatkan kemampuan analisis dan evaluasi untuk memahami makna secara menyeluruh, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Selanjutnya, yang pertama ada pengertian membaca kritis. Membaca kritis adalah cara membaca dengan melihat motif, kemudian menilainya. Membaca kritis berarti kita harus mampu membaca secara analisis dan dengan memberikan suatu penilaian. Dalam hal ini, seorang pembaca harus mampu menganalisis dan menilai apakah yang dibacanya itu bermanfaat atau tidak, memiliki kelayakan atau tidak. Apabila isi bacaan tersebut sangat buruk, berarti si pembaca tidak perlu menyebarluaskan hasil bacanya kepada orang. Hal itu cukup diketahui oleh pembaca saja dan bahkan ia dapat saja untuk tidak melanjutkan kegiatan membaca teks tersebut karena dikhawatirkan memiliki dampak yang buruk bagi kepribadiannya. Membaca kritis bukan berarti kita seorang pembaca sama sekali tidak menerima pikiran penulis seperti halnya orang yang menutup dirinya terhadap gagasan orang lain dengan suatu prasangka, antara lain kurang ilmiah, tidak akurat, seperti saya merasa lebih baik, dan sebagainya. Menurut Albert, sebagaimana dikutip oleh Tarigan, halaman 89 tahun 1982, membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tegang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Haja Sujana mengemukakan bahwa membaca kritis merupakan suatu strategi membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan berdasarkan penilaian yang rasional lewat keterlibatan yang lebih mendalam dengan pikiran penulis yang merupakan analisis yang dapat diandalkan. Dengan membaca kritis, pembaca akan dapat pula mencamkan lebih dalam apa yang dibacanya. Dan dia pun akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih mantap daripada kalau dia membaca tanpa usaha berpikir secara kritis. Oleh karena itu, menurutnya, membaca kritis harus menjadi ciri semua kegiatan membaca yang bertujuan memahami isi bacaan yang sebaik-baiknya. Yang kedua, ada hubungan membaca kritis dan berpikir kritis.
Abdullah dalam Alderson tahun 2000 dalam disertasinya meneliti tentang kemampuan berpikir kritis dan membaca kritis kepada pembelajar-pembelajar Melayu di jenjang SMA yang bersekolah di Singapura. Abdullah membedakan antara kemampuan berpikir kritis dan membaca kritis. Sementara itu, Kurlan tahun 2000 menjelaskan perbedaan dan sekaligus persamaan antara membaca kritis dan berpikir kritis. Yang pada simpulannya, Kurlan menyatakan bahwa dalam praktik nyata, berpikir kritis tidak dapat dibedakan dengan membaca kritis. Bagaimana sebenarnya kaitan antara membaca kritis dan berpikir kritis? Apakah kedua istilah tersebut berbeda ataukah sinonim? Untuk membahas hubungan antara membaca kritis dan berpikir kritis, terlebih dahulu akan dilihat perbedaannya, persamaannya, kemudian hubungan antar keduanya. Yang pertama, ada perbedaan. Membaca kritis dan berpikir kritis dapat dibedakan dengan cara membedakan definisi pada masing-masing istilah. Membaca kritis adalah teknik menemukan informasi dan ide-ide dalam teks secara teliti, aktif, analitik, dan reflektif. Sedangkan berpikir kritis adalah teknik mengevaluasi informasi dan ide-ide untuk menentukan apakah ide atau informasi tersebut bisa diterima atau dipercaya. Kurlan tahun 2000 mengutip, berpikir kritis melibatkan refleksi tentang validitas materi yang kita baca dikaitkan dengan latar belakang pengetahuan awal yang kita miliki dan pemahaman kita tentang dunia. Untuk lebih memperjelas perbedaan antara membaca kritis dan berpikir kritis, Kurlan tahun 2000 memberikan contoh analisis kalimat humor yang dibuat pembelajar berikut. Parents are buying expensive cars for their kids to destroy them. Membaca kritis memfokuskan pada konteks dalam teks secara keseluruhan. Misalnya, kata them mengacu pada parents, kids, atau cars. Dan apakah hal itu didukung oleh tekas secara utuh? Berpikir kritis akan memainkan peran ketika memutuskan manakah yang tepat dan apakah Anda sebagai pembaca mendukung temuan tersebut. Selanjutnya, yang kedua ada persamaan. Meskipun membaca kritis dapat dibedakan dari berpikir kritis, dalam praktik nyata, membaca kritis dan berpikir kritis ternyata keduanya saling bekerja sama. Berpikir kritis menuntut pembaca untuk memonitor pemahaman terhadap apa yang dibaca. Ketika pembaca melihat suatu pernyataan yang menggelikan atau tidak didukung fakta yang relevan, atau berpikir kritis. Pembaca mengkaji ulang teks secara lebih teliti untuk mengecek pemahamannya atau membaca kritis. Sebaliknya, berpikir kritis tergantung pada membaca kritis. Jika membaca kritis dan berpikir kritis itu sesuatu yang sangat dekat, saling berkaitan, lalu mengapa harus dibedakan? Pembedaan itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ketika memahami teks, pembaca harus membaca tiap-tiap teks sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam teks itu. Tidak memaksakan pengetahuan awal atau pandangan-pandangannya dalam teks yang dibaca. Sementara itu, pembaca harus mengevaluasi ide-ide dan teks yang dibaca. Pembaca tidak boleh mengurangi makna yang terdapat di dalam teks. Pembaca tidak usah melibatkan diri untuk memaksakan teks mengatakan apa sesuai dengan yang diinginkan. Jika itu yang dilakukan pembaca tidak akan menemukan hal baru dari teks yang dibaca. Lalu ada hubungan antar keduanya. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca kritis dan berpikir kritis adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Membaca kritis dan berpikir kritis sebenarnya adalah satu kesatuan. Membaca kritis pasti berpikir kritis, dan berpikir kritis pasti membaca kritis. Yang ketiga, ada pembelajaran membaca kritis berbasis latihan atau tugas.
Nunan tahun 1999 membedakan antara tugas dan latihan dalam pembelajaran bahasa. Pada makalah ini, tugas dan latihan disinonimkan karena keduanya bertujuan sama, yaitu suatu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemahiran berbahasa. Tugas atau latihan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai hasil dari pemrosesan atau pemahaman bahasa, menurut Richard, Platt, dan Weber dalam tahun 1986. Dalam penentuan suatu tugas, para pengajar biasanya perlu menentukan apa yang dianggap sebagai keberhasilan dalam menyelesaikan tugas. Seorang pengajar bahasa dapat menentukan ukuran keberhasilan pembelajar, menurut Nunan 1999. Lalu bagaimana cara menentukan tugas untuk pembelajaran membaca kritis? Tugas atau latihan membaca kritis haruslah tugas yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan membaca kritis, yaitu keterampilan menganalisis dan menilai teks untuk menentukan kualitas teks dari segi isi dan style. Di samping itu, ada prinsip penting yang harus diperhatikan ketika memilih model tugas atau latihan, yaitu yang pertama ada prinsip keontentikan. David Nunan 1999 menjelaskan bahwa data otentik dalam pengajaran bahasa adalah data yang digunakan dalam konteks komunikasi yang sesungguhnya, bukan bahasa yang direka oleh pengajar yang terpisah dari konteks pemakaiannya. Perbedaannya, data otentik dan data non-otentik perlu dicermati dalam menyusun suatu tugas. Perlu diakui bahwa masing-masing data tersebut memiliki kelebihan. Kelebihan menggunakan data otentik adalah para pembelajar menemukan bahasa target dalam jenis konteks di tempat peristiwa yang terjadi secara alami. Data otentik tersebut aktual sehingga berbeda dengan data bahasa yang diperoleh dalam konteks yang telah dibuat oleh pengajar atau penulisan teks. Kelebihan data non-otentik adalah dapat menampilkan data bahasa yang disesuaikan dan ditekankan pada aspek kebahasaan yang diperlukan oleh pembelajar. Oleh karena itu, seorang pengajar harus berhati-hati dalam mengambil data otentik maupun dalam menggunakan data non-otentik dalam pembelajaran. Yang kedua ada prinsip bentuk fungsi. Pertimbangan penting kedua yang perlu diperhatikan dalam pemusatan pengajaran bahasa dengan cara menentukan hubungan bentuk-bentuk dan fungsi-fungsi bahasa secara jelas. Dalam merancang tugas, bagi pembelajar bahasa, kejelasan bentuk dan fungsi diperlukan agar dapat menjadi gambaran konkret tentang manfaat bahasa yang dipelajarinya. Hal ini merupakan salah satu alasan bahwa ketidaksesuaian antara pengajaran dan pembelajaran, yaitu pembelajar seringkali merasa kesulitan untuk melihat tujuan fungsional bentuk linguistik yang dipelajari. Yang ketiga ada prinsip ketergantungan tugas. Dalam kaitannya dengan prosedur pedagogis, yaitu apa sebenarnya yang dilakukan pembelajar dalam berhubungan dengan data yang sedang mereka kerjakan, pertanyaan kuncinya adalah prinsip-prinsip apakah yang digunakan pengajar dalam mengembangkan materi atau merancang jalur pelajaran yang diterapkan dalam rangka menghasilkan suatu urutan instruksional yang di dalamnya terdapat tugas yang mengalir secara logis dari suatu bagian ke bagian selanjutnya. Untuk itu, Nunan telah berusaha melakukan hal ini dengan menerapkan prinsip ketergantungan tugas. Dengan masing-masing tugas yang mengikuti di dalam urutan instruksional mengalir keluar dari dan tergantung pada yang mendahulunya. Dengan cara ini, serangkaian tugas di dalam suatu pembelajaran atau unit pekerjaan membentuk sejenis tangga pedagogis, yaitu setiap tugas mewakili pijakan tangga, membiasakan pembelajaran untuk mencapai tingkat kinerja komunikatif yang lebih tinggi. Selanjutnya yang keempat ada penilaian pembelajaran membaca kritis. Penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan data. Untuk mengukur pencapaian keberhasilan pembelajar,
O'Malley dan Peirce tahun 1996. Pengumpulan data biasanya dilakukan dengan menggunakan beragam pengukuran atau multi-measurement. Misalnya, dengan teks objektif, baik pilihan ganda, isian singkat, atau menjodohkan. Dengan pengamatan secara terus-menerus setiap hari, konferensi, atau melihat hasil karya pembelajar. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, untuk menilai kemampuan membaca pemahaman, misalnya bisa digunakan beragam alat pengukur. Misalnya, tes objektif pilihan ganda, tes esai dengan cara menjawab pertanyaan terkait dengan isi teks, atau tes kinerja dengan meminta pembelajar membuat rangkuman dari teks yang telah dibaca. Sesuai dengan pengertian penilaian yang telah diuraikan di atas, penilaian dalam pembelajaran membaca kritis dapat diartikan sebagai proses pengumpulan informasi untuk mengetahui seberapa jauh proses dari hasil penguasaan keterampilan membaca kritis telah dicapai pembelajar setelah melalui serangkaian kegiatan dan latihan dalam konteks berbahasa yang fungsional dan bermakna. Yang pertama, ada alat penilaian membaca kritis. Alat penilaian dalam pembelajaran membaca kritis yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan penilaian berbentuk tes, performasi atau kinerja, dan portofolio. Tes adalah salah satu alat penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan membaca. Penggunaan tes dalam pembelajaran membaca ini tetap menekankan aspek penggunaan bahasa dalam konteks yang bermakna. Tes dalam membaca kritis dapat berupa tes objektif atau esai untuk mengukur keterampilan pembelajar dalam membaca kritis. Yang kedua, ada penilaian kinerja atau performasi. Penilaian kinerja dapat didefinisikan sebagai bentuk penilaian yang meminta pembelajar untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan kelakuan kerjanya ke dalam berbagai tugas yang bermakna dan melibatkan pembelajar sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Sedangkan pada tes performasi, penilai mengamati penampilan atau hasil karya pembelajar sesuai dengan menggunakan daftar cek atau skala rating. Penilaian performasi dalam membaca kritis digunakan untuk mengukur kemampuan membaca kritis dalam 5 tahap, yaitu membuat parafrase, menerang jelaskan teks, menganalisis dan mensintesis teks, menilai teks, memformulasikan beberapa teks menjadi sebuah kajian atau telaah atau kritik. Yang terakhir ada penilaian portofolio. Portofolio adalah pengumpulan secara sistematis hasil kerja seseorang. Penilaian portofolio merupakan strategi penilaian dengan cara mengumpulkan dan menilai hasil kerja dan tugas pembelajar secara berkelanjutan, sebagai acuan bagi pengajar untuk melihat apakah telah terjadi kemajuan belajar pada diri pembelajar. Dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa membaca kritis adalah cara membaca dengan melihat motif penulis, kemudian menilainya. Membaca kritis berarti kita harus mampu membaca secara analisis dan dengan memberikan suatu penilaian. Dengan membaca kritis, pembaca akan dapat pula memencamkan lebih dalam apa yang dibacanya. Dan dia pun akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih mantap daripada kalau dia membaca tanpa usaha berpikir secara kritis. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca kritis dan berpikir kritis adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Membaca kritis dan berpikir kritis sebenarnya adalah satu kesatuan. Membaca kritis pasti berpikir kritis, dan berpikir kritis pasti membaca kritis. Pada makalah ini, tugas dan latihan disinonimkan karena keduanya bertujuan sama, yaitu kegiatan pembelajar yang dilaksanakan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemahiran berbahasa. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau
ada pengetikan yang salah-salah atau materinya kurang jelas. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.